Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kalau Tuhan boleh pertemukan kita kembali dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu yang terus mendukung program ini sehingga program ini dapat berjalan dengan baik, dan tentunya kita berharap bahwa program ini menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita, dan program ini lebih banyak lagi memberkati orang-orang yang rindu bersekutu, bahkan juga rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sahabat-sahabat RSK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana Tuhan boleh kembali pertemukan kami dalam program SRK Siraman Rohani Kristen. Tentunya itu semua oleh karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh merasakan pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Persoalan boleh datang, tantangan boleh datang menghimpit kehidupan kami Bapa. Namun yang pasti yang kami yakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami sebagai penolong, bahkan sebagai pembela kehidupan kami Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati pemberitaan firman-Mu Bapa di dalam sorga, sehingga firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kami, menjadi suluh di dalam perjalanan kami menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah firman-Mu yang hidup, yang mampu mengubah setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, berfirman-Lah karena kami sudah siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat-sahabat SRK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan terambil dari Galatia pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Di dalam firman Tuhan yang lain, Yesus mengatakan bahwa aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan kalau kita berbicara tentang damai sejahtera, tentunya damai sejahtera sangat diperlukan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat kondisi dunia saat ini, boleh kita katakan damai makin hari makin luntur dari dalam kehidupan manusia. Di mana-mana terjadi peperangan, di mana-mana terjadi perbantahan, di mana-mana terjadi pertingkaian, di mana-mana terjadi percekcokan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan adalah sumber daripada damai sejahtera itu. Artinya bahwa Tuhan telah memberikan damai sejahteranya kepada umat manusia,
kepada orang-orang yang percaya kepada Dia khususnya. Bayangkan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa kacaunya dunia ini, betapa kacaunya kehidupan manusia kalau Tuhan tidak memberikan, kalau Tuhan tidak meninggalkan damainya, damai sejahteranya di tengah-tengah dunia ini. Dunia ini akan kacau balau, dunia ini akan hancur. Kehidupan manusia akan hancur ketika damai sejahtera Tuhan tidak ada di tengah-tengah dunia ini. Ketika damai sejahtera Tuhan tidak ada di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan Tuhan katakan bahwa damai sejahtera apa yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, kepada manusia, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepada orang-orang. Damai yang diberikan oleh Allah kepada manusia adalah damai yang sejati, yang tidak diukur dari hal-hal materi, yang tidak diukur dari apa yang kita miliki. Damai sejahtera tentunya sangat penting dalam kehidupan manusia. Bukan dalam kondisi tenang, nyaman, aman. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergolakan, yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan persoalan-persoalan kehidupan, tetapi ada kedamaian, ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Itulah damai sesungguhnya. Suatu ketika, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang raja membuat sebuah sayembara. Ya, sayembara tentang kedamaian. Lalu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para pelukis tersohor di berbagai penjuru dunia, ketika mereka mendengarkan kabar itu, mereka pun mencoba membuat lukisan-lukisan yang indah. Seperti itulah gambaran kedamaian tersebut. Setelah para pelukis ini menyelesaikan pekerjaannya, lalu mereka datang ke kerajaan dan menghadap raja, membawa lukisan mereka. Lalu Bapak Ibu Saudaraku, dengan cermat, dengan hati-hati, si raja pun mulai melihat gambar-gambar yang sudah ada di depan matanya. Banyak gambar-gambar yang dia perhatikan secara cermat. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena para pelukis-pelukis ini adalah pelukis-pelukis terkenal, pelukis-pelukis tersohor, maka kita sudah bisa pastikan semua gambar-gambar yang ada adalah gambar-gambar yang paling baik, yang terbaik. Tetapi sebagaimana harapan daripada raja tersebut, dia membuat satu sayembara mengenai gambaran lukisan tentang kedamaian. Setelah dia lihat dengan cermat. Dia seleksi gambar-gambar yang ada. Lalu tinggallah dua gambar yang mencuri perhatian daripada sang raja. Gambar yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah lukisan di mana lukisan ini kalau dilihat sekilas memang menggambarkan tentang kedamaian. Ketika kita lihat lukisan tersebut, maka hati kita, mata kita pun akan enak, akan nyaman memandangnya. Di dalam lukisan itu, saudaraku, ada bukit-bukit yang demikian indah. Ya, lalu juga awan, ya, yang demikian indah juga. Sebagaimana awan yang menggambarkan tentang kedamaian tersebut. Lalu dibuat juga di situ danau yang teduh sekali. Teduh sekali. Sementara gambar lukisan yang satu lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah sebuah lukisan
yang menggambarkan tentang danau, bahkan juga bukit-bukit. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di antara bukit-bukit tadi ada air terjun. Air terjun yang airnya lumayan deras. Dan dekat air terjun tersebut ada burung sedang memberikan makan anak-anaknya. Tentunya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Raja pun dengan cermat, dengan lebih hati-hati lagi untuk mengambil satu keputusan di mana di antara dua lukisan ini yang mencuri perhatian, yang sesuai dengan harapan Raja yang menggambarkan tentang kedamaian. Setelah dia lihat-lihat, dia perhatikan dengan cermat. Lalu Raja pun mengambil satu keputusan. Saudaraku, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi keputusan Raja, kalau kedua lukisan ini diperhadapkan kepada kita, mana yang kita pilih? Apakah lukisan yang menggambarkan tentang kenyamanan, bahkan juga danau yang begitu teduh sekali, bukit-bukit begitu enak sekali kita lihat? Atau saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah lukisan yang kedua, di mana danau itu ada gelombang-gelombangnya, ada riak-riaknya, bahkan juga awan ada di atas langit, ada setumpukan awan, ada pemandangan di antara gunung, yaitu ada air terjun, dan di dekat air terjun tersebut ada burung sedang memberikan makan. Mungkin di antara kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akan memilih gambar yang pertama, di mana danaunya begitu tenang sekali, teduh sekali. Dia lihat ke atas teduh, dia lihat samping kiri kanan teduh, dia lihat ke bawah teduh sekali. Mungkin itu yang kita pilih. Dan saya pun, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya akan memilih hal yang demikian. Tetapi luar biasa, saudaraku, Raja ini justru memilih lukisan yang kedua. Raja memilih ini tentunya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan alasan yang cukup kuat. Dan yang mencuri perhatian Raja ini adalah seekor burung yang sedang memberikan makan anak-anaknya di samping air terjun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kedamaian itu adalah sebuah gambaran bagaimana kita nyaman, bagaimana kita tentram, walaupun kondisi lingkungan kita tidak nyaman, tidak tentram, tidak aman, tetapi hati kita tetap nyaman. Dan itulah kedamaian, itulah damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan damai sejahtera seperti itulah yang diberikan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya walaupun dunia goncang, walaupun banyak persoalan, walaupun sekitar kita, lingkungan kita tidak menggambarkan rasa aman dan nyaman, tetapi karena ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, kita tidak terpengaruh dengan hal-hal demikian. Tuhan katakan sekali lagi, aku memberikan damai sejahtera kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Dan firman Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, juga berkata bahwa berbahagialah mereka yang membawa kedamaian. Biarlah kiranya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat pemberitaan firman Tuhan ini,
Kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Dan biarlah lewat pemberitaan firman Tuhan ini, kita menjadi pribadi-pribadi yang membawa, yang menyebarkan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Amin. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terpuji termulialah namamu Bapa di dalam surga. Firman-Mu Tuhan Yesus Kristus mengingatkan kami dalam program SRK hari ini Bapa di dalam surga, bahwa Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kami Tuhan. Bahkan juga damai sejahtera itu adalah merupakan salah satu daripada buah roh. Itu artinya Tuhan seyogianya kami memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan damai sejahtera yang Tuhan taruh di dalam diri kami, yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kami, tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini Tuhan. Damai sejahtera yang Engkau berikan kepada kami Tuhan adalah damai sejahtera yang membuat hidup kami akan tentram, akan nyaman, akan sejahtera, akan damai, walaupun kondisi sekitar kami, walaupun kondisi dunia ini Tuhan sedang digoncang Bapa di dalam surga. Tetapi damai sejahtera-Mu Tuhan membuat hati kami tenang Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Bapa di dalam surga kami menjadi pribadi-pribadi yang membawa damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Di tengah-tengah dimanapun kami berada Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera-Mu Tuhan ada di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang memberkati setiap umat-umat-Mu Tuhan yang mendengarkan program ini Bapa di dalam surga. Biarlah kiranya juga Tuhan kehidupan mereka Bapa di dalam surga semakin hari Tuhan, semakin mencintai Tuhan di dalam hidup mereka. Dan biarlah kiranya Bapa di dalam surga, hidup mereka Bapa di dalam surga diberkati oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan mereka Bapa di dalam surga. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga, terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami mempertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini Bapa. Biarlah kiranya Tuhan sepanjang hari ini dalam menjalani hari-hari kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Kami penuh dengan damai sejahtera yang daripada Engkau, penuh sukacita yang daripada Engkau, dan penuh pengharapan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa dalam surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.